Selamat siang teman-teman. Dalam pertemuan kali ini saya mengunjungi sebuah tempat yang bernama Beldukuwu yang berada di Desa Kuwu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini dulunya bernama Pakuwuan yang sekarang cuma disebut Desa Kuwu teman-teman ya. Letak desanya berada di sebelahnya Desa Wirosari. Teman-teman, kali ini saya mau membacakan tentang kisah cerita di masa lalu tentang seorang tokoh atau ratu yang bernama Nirakendra atau yang terkenal dengan Prabu Siliwangi teman-teman ya. Baik, akan saya bacakan sejarahnya. Semua orang menceritakan tentang Siliwangi, tetapi tidak tahu Siliwangi itu siapa, tidak tahu keranda sejarahnya, tidak tahu asal-usulnya, dan tidak tahu pusaranya. Tetapi semua pada bisa mendongeng, semua bisa cerita, semua pada mengaku-ngaku keturunan dan pewaris Pasundan. Semua sejarah kira-kira tidak tahu, tetapi bercerita apalagi mengaku keturunannya. Itu memperlihatkan kalau dia itu penipu. Kalau keturunannya itu pasti tahu semua dan bisa menceritakan secara runut apa yang sudah terjadi. Prabu Aryadavana mempunyai 3 putra, yaitu 1 Linggabuana, 2 Watu Kancana, 3 Sudalarang. Watu Kancana mewarisi tahta kakaknya. Setelah itu tahta turun kepada putranya, yaitu Nirakendra. Nirakendra adalah atau Siliwangi, dan Siliwangi itu istrinya cuma 1, yaitu Subanglarang. Dan Subanglarang ini anak dari Sudalarang, adik dari Watu Kencana. Subanglarang dan Nirakendra itu punya anak 3 atau punya putra 3. 1 Anggalarang di Makuwon, Blora Selatan. 2 Walangsungsang di Temanggung. 3 Kian Santang di Cirebon. Ketiga putranya itu bukan Radean atau Raden, karena bukan keturunan penjajah bajak laut Minanga dari Yawana Radia, dan bukan juga dari Majapahit atau Sriwijaya. Tetapi ini Pangeran Galuh semua. Semua itu bergelar Panji. Berhubung keraton Galuh sudah ambruk, jadi mereka ini disebut namanya saja tanpa menggunakan gelar Mahapanji atau Panji atau Aji. Setelah dewasa, mereka mengembara kembali ke bumi leluhur. Yang paling tua yaitu Mahapanji Anggalarang atau Anggalarang di bumi Blora Selatan, tepatnya di Desa Makuwon, dan anak turunnya menyebar di Blora Selatan. Yang kedua, Mapanji Walangsungsang atau Walangsungsang saja, kembali ke bumi Matriam, Adiraja, Temanggung. Rumahnya ada di sebelah tenggara Desa Adiraja. Yang terakhir yaitu Mapanji Kian Santang
atau Kian Santang saja ada di bumi Cirebon, tetapi bukan penerus Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati atau Kasultanan Cirebon, karena mereka ini beda aliran dan beda pandangan. Jadi kalau Anggalarang, Walang Sungsang, dan Kian Santang disebut Raden, itu ngawur. Siliwangi itu bukan gelar, karena sudah setelah diberi gelar Siliwangi oleh mereka yang meruntuhkan Galuh Pasundan, justru keratonnya ditinggal pergi. Kian Santang ke Cirebon itu menantang perang melawan Kasultanan Cirebon di Banten dan Banten. Tidak terima kekalahan orang tuanya. Nirakendra pergi meninggalkan keraton Galuh. Akhirnya Kian Santang melabrak perang tanding melawan Hasanuddin. Setelah itu Hasanuddin dinalari, Kasultanan Banten kalah. Kian Santang kembali ke Cirebon untuk ngembari Cirebon di sana. Ternyata di Cirebon sudah banyak yang ambruk ke Kasunanan Gunung Jati, dan anak keturunannya Kian Santang di situ kalah Birowo, tetapi tetap punya nama di Cirebon karena keturunan Galuh. Pengeroyokan Keraton Galuh pada abad 16 Masehi yang dilakukan oleh pasukan Demak, Cirebon, dan Banten kepada Eyang Nirakendra, Ratu Jayadewata, yang memaksa Eyang Nirakendra Siliwangi ganti kepercayaan yang awalnya beragama Kanung berubah menjadi Islam. Peperangan di Sungai Garut antara Hasanuddin dari Banten dan Eyang Nirakendra, dan karena kalah prajurit dan kelelahan, akhirnya Eyang Nirakendra kalah dan dipaksa masuk Islam oleh Sunan tua bernama Syarif Hidayatullah. Dan setelah berganti kepercayaan itu Eyang Nirakendra oleh mereka para penjajah dari Demak, Cirebon, dan Banten, Eyang Nirakendra ini disebut Siliwangi, yang oleh mereka artinya berganti harum, karena sudah menjadi pengikut agama mereka. Tetapi tidak oleh Eyang Nirakendra, beliau memilih pergi dari bumi Galuh, menaiki kuda di tengah malam, keris, sabuk ikat kepala dibuang sejalan-jalan, sambil menaiki kuda di dalam tangisnya sejalan-jalan, sambil menarik kuda kencang. Diikuti patihnya, yaitu Patih Ragamulya, mengejar ratu sesembahannya yang pergi dengan kuda berlari kencang di tengah malam. Akhirnya sampai di bumi leluhur Medang. Di bumi Medang, Eyang Nirakendra berhenti setelah menyeberangi Kali Lusi. Akhirnya menetap di sebelah timur Kali Lusi itu, membuat kampung yang bernama Kampung Galuh Pakuwon. Sekarang jadi desa bernama Kuwu. Dan Siliwangi meninggal pada tahun 1588 Masehi. Dan patihnya menyamar
menyebut dirinya Ki Prawiro. Dan Patih Ranggamulya ini akhirnya ditunjuk menjadi pemimpin di Desa Sari. Terus karena kecakapannya di desa, lama-lama desa Sari ini menjadi maju. Orang-orang jauh menyebutnya desa ini bukan Desa Sari lagi, tetapi Wirosari, yaitu Desa Sari yang ditungguli oleh Ki Wirosari atau Ki Wiro atau Prawiro. Padahal itu Patih Ragamulya dari Galuh. Dalam kepemimpinannya, Ragamulya dan rakyat Desa Sari semakin maju. Giyak-giyak, sigrak-sigrak dalam ulah berbudaya dan berkarya. Beda dengan desa lainnya, Desa Wirosari atau Desa Sari yang kondang di dalam asuhan Ki Wirosari yang mampu melampaui desa-desa lain dalam tata usaha, tata budaya, dan tata berkarya. Desa ini dahulunya adalah bumi wilayah Purwokerto. Kalau sekarang ini daerah Kukuban Blora seharusnya. Akan tetapi nyatanya semenjak Belanda dan Mataram ikut ke Kabupaten Grobogan, Sumber, Badrakanda. Jadi seperti itu teman-teman ya, kisah sebenarnya tentang Prabu Siliwangi atau nama aslinya adalah Nirakendra yang lari di tengah malam, yang akhirnya menetap di desa Galuh Pakuwon nama-lamanya, yang sekarang cukup menjadi desa Kuwu, dan sekarang lebih terkenal dengan sebutan Beleduk Kuwu. Jadi seperti itu teman-teman ya, kisah dibalik adanya atau tempat yang yang ditandai dengan adanya semburan lumpur yang mengandung garam dan belerang ini. Baik teman-teman, terima kasih karena telah mengikuti perjalanan dan sejarah budaya saya mengunjungi suatu tempat yang bernama Beleduk Kuwu. Dan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam mulia, salam budaya, salam Nusantara.